Mangga tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat-sehat ya semuanya teman-teman. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini tanggal 24 hari Senin kita akan melaksanakan rapat rutinan. Nah, pertama-tama ada yang mau disampaikan dulu nggak sebelum memulai bedah buku oleh Teh Lisa? Lanjut, Neng. Masih lanjut. Iya, Lanjut aja. berarti lanjut aja ya langsung ke bedah buku buat Teh Lisa ya. Dibahas dari Teh Lisa. Kamu berisik. Risik itu yang di belakang Teh Dini. Eca. Iya, boleh Teh Lisa buat mulai bedah bukunya. Oke, kita kasih applause dulu teman-teman buat Teh Lisa sama Teh Dini. Yeay, semangat. Ayo, bangga Teh Lisa. Bentar ya teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Tadi udah masuk kok, keluar lagi. Oke, sambil mempersiapkan ini deh, nanya dulu ke Santi. Santi, Iya, Teh. itu katalog gimana, Neng? Katalog yang Zeta, Teh. Sama Paku Payung. Udah dikirimin. Kemana? Yang kemarin tuh yang di album ya? Ya kan kemarin aku minta revisi itu jadinya dibantu Teh Shani atau sama Santi? Katanya dibantu Teh Shani, tapi gak tahu. Soalnya aku kemarin lemot banget, Teh. Ini juga masih lemot. Iya. Oke. Ini dikontak lagi kemarin sih, udah oke sih. Teh Sani siap bantu katanya. Nanti hari ini dikontak lagi ya, Teh. Kemarin juga dibantu sama Teh Intan soalnya. Oke. Aku punya video itu tentang kasus Power of Now yang sesuai judul bedah buku hari ini. Kurang jelas suaranya. Di sini aku punya video, jelas gak ya? Udah lebih jelas. Lanjut. Ini aku punya video, judul itu tentang praktisi The Power of Now, yang dimana itu tema bedah buku kali ini. Oke. Ketika kamu berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, kamu punya 3 pilihan. Tinggalkan situasi tersebut, merubahnya, atau menerima seutuhnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Power of Now karya Eckhart Tolle. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kekuatan dari hidup saat ini yang mampu meningkatkan kualitas hidup yang dijalani. Seringkali kita menghabiskan waktu entah itu terjebak dalam masa lalu atau cemas terhadap masa depan yang tidak bisa kita kontrol. Di waktu yang bersamaan, kita juga berharap hidup kita bisa lebih bahagia walaupun kita tidak tahu caranya bagaimana. Dengan hidup di saat ini, kamu akan menemukan kebahagiaan dan diri kamu seutuhnya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, hidup di masa lalu dan di masa depan. Kita cenderung menghabiskan waktu untuk berpikir soal masa lalu dan masa depan. Kita sibuk mengenang dan menyesali masa lalu, atau di saat lain, kita malah sibuk merencanakan atau mengkhawatirkan masa depan. Yang sering kita lupakan, yaitu momen yang sepenuhnya tersedia untuk kita, yaitu saat ini. Padahal, momen yang paling penting dalam hidup adalah momen saat ini.
Kapanpun kamu merasakan sesuatu, perasaan tersebut kamu alami di saat ini. Jika kamu menyadarinya, maka kamu akan sadar kalau masa lalu tidak lebih dari kumpulan momen saat ini yang sudah lewat, dan masa depan hanyalah kumpulan momen saat ini yang menunggu untuk hadir di hidupmu. Contohnya seperti ini. Suatu pagi kamu bangun terlambat 10 menit dari jadwal rutinitas kamu setiap hari. Apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Mungkin kamu kesal karena ketiduran dan berpikir, coba saja kamu tidak mematikan alarm ketika pertama kali berdering. Pikiran kamu langsung terbang lagi ke masa depan dan berpikir kalau kamu pasti akan dimarahi oleh bos karena terlambat. Inilah yang biasanya terjadi. Kita terombang-ambing dalam masa lalu dan masa depan. Tidak ada untungnya mengkhawatirkan masa depan atau tinggal di masa lalu. Tetapi, ada banyak manfaat untuk hidup di saat ini. Misalnya, kamu mendapat tugas yang menantang seperti menulis skripsi. Seringkali, hal ini tampak terlalu besar dan rumit untuk dicapai. Jika kamu cemas dengan banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan, atau menyesali kenapa kamu tidak mulai mengerjakannya dari awal, kedua hal ini tidak akan mengubah kenyataan yang kamu jalani sekarang. Namun, jika kamu berusaha mengerjakan setiap bagian dari skripsi satu persatu, maka kamu akan lebih mudah menyelesaikannya. Apakah kamu pernah menyadari, walaupun tidak ada orang yang ingin menderita, tetapi kenapa banyak orang tidak bahagia? Ternyata, sumber dari penderitaan mereka berasal dari pikiran. Apakah kamu tahu kalau pikiran adalah alat yang sangat kuat apabila digunakan dengan tepat? Namun sayangnya, kebanyakan dari kita tidak secara sadar menggunakan kemampuan pikiran. Yang terjadi justru kebalikannya. Kita dikontrol oleh pikiran kita sendiri. Coba berhenti sejenak dan tanyakan ke dirimu pertanyaan ini. Siapa saya? Apakah jawaban kamu berisi soal pekerjaan, status sosial, hubungan keluarga, dan sebagainya? Apakah kamu sadar kalau jawaban yang kamu berikan adalah kumpulan dari hal yang berada di luar diri? Kumpulan identitas yang kamu sebutkan sebelumnya bukanlah diri kamu yang sebenarnya. Tolle menyebut hal ini sebagai ego. Ego berasal dari masa lalu yang berisi kumpulan pengalaman, memori, dan sebagainya, atau masa depan yang berisi jati diri yang kamu inginkan. Kedua, akar dari penderitaan. Apa itu penderitaan? Biasanya, penderitaan muncul karena pikiran. Pikiran menciptakan penderitaan dengan cara menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan. Karena kita tidak bisa mengontrol masa lalu dan masa depan, hal ini lalu membuat kita menderita. Jadi, apa solusinya? Caranya bisa dimulai dengan memindahkan fokus kita dari pikiran ke tubuh. Tubuh kita paling tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Dengan mendengarkan sensasi tubuh, maka akan membuatmu lebih sadar pada momen saat ini. Jika kamu melakukan latihan ini terus-menerus, maka kamu akan mengubah hubungan kamu dengan pikiran. Kamu akan lebih sadar dengan apa pikiran yang muncul, sehingga pikiran ini tidak akan menghasilkan penderitaan dari segala sesuatu yang terjadi di masa lalu atau masa depan. Tips lain yaitu dengan mengamati pikiran tanpa memberikan penilaian. Tadi di awal kita sudah bahas, kalau identitas diri yang berasal dari luar bukanlah diri kita yang sebenarnya. Kita bisa memberikan jeda dalam arus pikiran yang tiada henti dengan mengamati tanpa memberikan makna. Sebagai informasi, menilai segala sesuatu merupakan tugas dari pikiran dalam memahami. Jadi, jika kamu memberikan penilaian terhadap pikiran yang muncul, maka kamu akan kembali lagi dalam siklus tersebut. Contohnya begini, kamu bangun tidur dan mulai lari pagi. Jika itu terjadi, ikutilah tubuhmu dan berlarilah. Namun, tiba-tiba muncul suara di dalam diri yang bilang, buat apa lari pagi? Lebih baik lanjut tidur aja. Atau, misalnya seperti ini, daripada lari pagi, lebih baik kerjain tugas yang belum selesai kemarin malam. Ketika muncul suara tersebut, tahan diri kamu untuk memberikan penilaian baik atau buruk. Kamu hanya perlu tersenyum saja dan menerima kalau pikiran itu muncul. Latihan ini akan membuat kamu belajar cara mengamati pikiran tanpa harus mengikuti kemana pikiran akan membawamu. Nantinya, apabila kamu sudah rutin berlatih, Tolle mendeskripsikan keadaan yang optimal untuk hidup saat ini sebagai permanent alertness. Ini merupakan kondisi di mana kamu berada dalam keadaan aktif menunggu. Hal ini sama seperti ketika kamu sadar kalau ada hal besar atau penting yang akan segera terjadi. Dalam kondisi tersebut, perhatian kamu akan fokus pada saat ini. Kamu tidak akan punya waktu untuk sibuk melamun, merencanakan,
atau mengingat masa lalu yang seringkali mengganggu kita dalam hidup saat ini. Sebagai contoh, ketika kamu sedang mengerjakan sebuah ujian, seharusnya kamu tidak perlu menghabiskan waktu untuk khawatir hasilnya seperti apa. Tapi, kamu harus fokus pada saat ini dan mengerjakan soal ujian sebaik mungkin. Ketiga, menerima kejadian di luar kontrol. Bagaimana jika kita sudah hidup di saat ini, namun perasaan sedih dan sakit tidak bisa dihindari? Apakah kita harus menekan perasaan ini dan berpura-pura kalau semua baik-baik saja? Tentu saja tidak. Mayoritas penderitaan memang berasal dari pikiran kita sendiri. Namun tentu saja, ada hal di luar dari kendali kita. Contohnya seperti ini. Rasa sakit yang berasal dari kehilangan orang yang dicintai. Apa yang harus kamu lakukan? Ketika kamu mengalami kejadian yang memberikan kamu sakit, maka kamu bisa belajar untuk menerima apa adanya. Sebagai contoh, ketika kehilangan orang yang dicintai, kamu tentu saja akan berduka dan sedih. Namun, ketika kamu berusaha untuk menerima hal ini sebagai bagian hidup apa adanya dan tidak bisa diubah, maka kamu akan menghindari penderitaan yang berkelanjutan. Menjadi sedih adalah perasaan alami, dan kamu tidak perlu malu atau bersalah. Sedangkan menerima artinya kamu tidak lagi menghabiskan waktu untuk berharap kalau semuanya berbeda. Perlu disadari, fokus pada hidup saat ini tidak berarti kamu menjalani hidup yang pasif. Contohnya begini, jika kamu terjebak dalam lumpur, tidak berarti kamu diam saja dan menerima keadaan ini. Tapi, kamu bisa mencoba tanpa harus panik untuk membebaskan dirimu dari lumpur tersebut. Kamu akan melihat dunia bukanlah sebagai tempat di mana berisi masalah yang tiada henti. Namun, kamu melihat dunia sebagai situasi yang mampu dikendalikan dan bisa kamu selesaikan satu persatu. Jangan meratapi masa lalu, jangan juga mencemaskan masa depan. Hidup yang kamu miliki hanya berada di saat ini, momen ini. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi. Nah, itu penggalan suatu video tentang practicing the power of now. Mungkin teman-teman udah sedikit paham tentang buku ini gitu. Tapi aku mau menjelaskan beberapa poin penting tentang practicing the power of now ini menurut pandangan aku gitu. Menurut apa yang aku alamin dan yang penting-penting menurut hidup aku gitu. Ini poin yang pertama adalah you are not your mind. Kita itu bukan pikiran kita. Sering banget kalau kita tuh banyak yang harus dipikirin. Kita terlalu fokus pada thinkingnya sampai kita lupa dan gak sadar kalau kita itu bisa hidup di masa sekarang dan menikmati masa sekarang gitu. Contohnya, beberapa hari yang lalu aku sedih. Beberapa hari yang lalu aku mengalami kesedihan. Misalnya di hari Senin. Di hari Senin aku mengalami kesedihan. Ada suatu kejadian yang bikin aku sedih. Tapi di hari Selasanya aku tidak mengalami kejadian itu. Hari Rabunya juga tidak mengalami itu, hari Kamisnya tidak mengalami itu, tapi pikiran aku itu masih ada di hari Senin, yang dimana jadilah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu aku jadinya sedih gitu. Makanya, nah di buku ini tuh menegaskan bahwa kita tuh nggak perlu menjadi pikiran kita, yang kita perlu itu mengalami apa yang sekarang kita alami saja. Karena ketidakbahagiaan itu bukan dari situasi, melainkan dari pikiran kita terhadap situasi tersebut. Mas Eckhart Tolle juga menggemborkan gitu ya, kita itu sekarang berpikir terlalu banyak, mencari terlalu banyak, menginginkan terlalu banyak, dan lupa kalau seharusnya kita itu hadir di masa sekarang, fokus di masa sekarang. Kita sering terjerat di masa lalu dan terlalu khawatir di masa depan. Nah, kayak judulnya The Practicing the Power of Now yang ngomongin tentang sekarang gitu. Padahal kalau menurut Lisama, kita itu manusia itu terbentuk di 3 dimensi waktu. Masa depan, masa lalu, dan masa sekarang. Masa lalu dan masa depan itu membuat kita menjadi manusia yang sekarang. Gitu. Kalau menurut Lisa, tapi di buku ini tuh Mas Eckhart Tolle menegaskan, memfokuskan atau spesifik ngomongin tentang masa sekarang yang intinya adalah kita harus pay attention dengan keadaan sekarang. Jadi apa aja yang ada di hidup kita itu sebenarnya apa yang kita jalanin sekarang. Karena masa lalu yang nggak bisa kita ubah dan masa depan juga belum tentu terjadi. Gitu.
Terus poin kedua yang aku ambil, stres itu seringkali terjadi bukan karena situasinya sekarang, tapi karena kita menolak untuk ada di situasi sekarang. Kalau stres itu biasanya ada tahapannya. Sebelum kita stres itu kita ada sedih dan kecewa. Kenapa kita bisa sedih dan kecewa? Itu biasanya terjadi karena adanya kejadian atau situasi yang dialami itu tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Ya, dengan keinginan dan harapan aku. Dan kita tuh terus menolak dengan kejadian dan situasi itu, kita terus berlarut-larut dengan situasi itu, jadilah kita stres. Jadi kesimpulannya, kita stres karena kita terus menolak pada situasi itu, sehingga kita nggak bisa menikmati hari ini. Padahal kejadian yang sekarang yang kita nggak suka, masih ada loh hal-hal yang tetap kita bisa syukuri. Makanya Mas Eckhart Tolle ini sering banget berkoar-koar bahwa ya udahlah, masa lalu ya udah, yang penting kan sekarang. Sekarang kita bisa ngapain, sekarang kita mau ngapain, apa yang bisa kita ubah hari ini, dan apa yang bisa kita nikmatin hari ini. Yang penting sekarang. Mungkin kalau bisa ditarik kesimpulannya kayak masa lalu itu ikhlasin, legowo, dan maafin masa lalu. Dan kita juga nggak usah terlalu suuzon tentang masa depan, terlalu insecure tentang masa depan, nanti ini gimana, nanti itu gimana. Jadi fokusin di masa sekarang. Karena ya apapun yang udah kejadian, ya terima aja, karena yang membuat kita tidak bahagia itu bukan situasinya, tapi situasi itu kita tolak kehadirannya. Terus masuk ke poin ketiga yang aku ambil itu, hidup memberikan kita pengalaman situasi dan kondisi yang nggak enak supaya kita bisa naik kelas. Contohnya waktu kita kecil, kita jalan gitu, kita belajar jalan. Kita jalan nggak hati-hati, terus kita jatuh. Kita jalan nggak lihat sekitar, terus kita jatuh. Gitu. Nah, itu kan pengalaman tidak enak. Kita udah gede, habis itu kita jalan karena kita nggak mau merasakan pengalaman yang nggak enak yang sama kayak waktu kita kecil, jadilah kita jalan hati-hati biar kita tidak jatuh kayak waktu kecil. Kayak gitu sih intinya mah. Kesimpulannya, hal-hal yang terjadi di masa lalu dan buat kita nggak enak itu bisa bikin kita belajar dengan harapan kita nggak akan kena masalah yang sama. Gitu. Terus poin yang selanjutnya yang aku ambil, lebih baik melakukan apapun daripada tidak melakukan apapun. Kita itu cenderung kalau kita lagi stres, kita lagi kusut, atau kita lagi pusing gitu tentang masa lalu, tentang kejadian yang sebelumnya, kita itu cenderung tidak melakukan apapun. Kita cenderung menjadi pikiran kita yang memikirkan masalah itu, dan hari ini kita jadinya tidak melakukan apapun. Atau kita itu cenderung terlalu khawatir tentang masa depan. Nanti ini gimana, nanti itu gimana, nanti ini bisa kayak gimana, dan malah tidak melakukan apapun di hari ini. Nah, Mas Eckhart Tolle ini mengungkapkan bahwa lakuin apa yang bisa kita lakuin. Jangan sampai kita nggak lakuin apa-apa, dan jadinya kita jadi malas belajar untuk menghadapi hal-hal baru di depan kita. Apapun yang kita coba itu bisa jadi pembelajaran baru yang akhirnya bikin kita bisa berdamai dengan apapun yang kita rasakan, walaupun itu nggak enak. Itu. Ini poin terakhir yang aku ambil, take care of the inside. Kita lebih mengenal diri kita sepenuhnya. Gitu. Kita telusuri diri kita lebih dalam lagi. Jadi menelusuri apa sih yang kita punya dari diri kita, ajak dialog diri kita bahwa bisa nggak sih segala sesuatu kita perbaiki dulu dari dalam. Karena menurut si Mas Eckhart Tolle ini, menurut buku ini tuh kalau misalkan kita baik di dalamnya, hal itu juga akan merefleksikan diri kita di luar. Jadi kalau kita udah selesai di dalam, bisa jadi nggak ada masalah dengan kita sama hal-hal yang di luar kita. Lebih introspeksi diri. Hidup yang kita lihat ini itu adalah cerminan dari diri kita. Gimana kita melihat dunia itu ya tergantung dari diri kita sendiri gitu.
Nah, kalau kita misalnya nggak fokus dengan diri kita, sekarang ini ya kita tuh jadi lebih cenderung pengen merubah situasi dan kondisi di luar kita, yang dimana itu tuh sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Padahal sebenarnya kalau kita bisa menyelesaikan apa yang bisa kita kontrol, yang itu adalah diri kita, pikiran kita, hati kita sendiri, dan ego kita sendiri, bisa jadi sebenarnya masalah-masalah itu nggak terlalu berpengaruh dalam hidup kita. Bisa jadi kalau hidup itu terasa tidak baik-baik saja, atau banyak hal negatif yang kita lihat gitu. Mungkin itu tuh ada yang salah dari diri kita. Lihat, coba kita cek lagi dalam diri kita, ada yang perlu diberesin nggak ya? Gitu. Dan beres. Yeay. Kita kasih plus dulu teman-teman. Bagus Mantap materinya. Ampun Lisa, nggak nyangka. Oh, ini bisa jadi PR teh. Iya. Ya, HI. ternyata iya internasional. Iya, ternyata anak-anak aku teh pada bagus gini kan, orang-orang produksi yang biasanya cuman ini Oh, tuh, ini Motivasinya udah. ketularan deh. Aduh, ini rasis ini anak produksi. Jadi ada klaim-klaiman anak ini. Ada klaim-klaiman ini bagus. Nanti anaknya siapa tuh ya? Yo. karena Panjang kan belum urusannya. punya ayah bapaknya, mereka Iya. tuh kasihan sebenarnya kan. Anak sales ada Kang Ajis, anak sales ada Koko, anak marketing ada Kang Ajis, anak produksi nggak ada siapa-siapa. Langsung dari aku tekanannya tinggi. Sebenarnya mereka butuh ini, tapi ternyata bagus juga kemarin Teh Linda, sekarang Lisa, nanti coba kita lihat Arya kan, Feby. Oh, keren tuh. Oh, Ego is my enemy. Kayak Pak Soekarno dia nanti. Iya. Oke. Bangga tadi ini Ibu co-host kita mana nih? Alhamdulillah, bedah bukunya udah selesai ya dari Teh Lisa. Bagus banget. Teh Lisa, tepuk tangan dulu buat Teh Lisa. Makasih Teh Lisa udah ngasih ilmu-ilmu dari buku yang dibacanya. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Paling ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan nggak dari teman-teman semua? Ayo. Tanya. Wah, mangga Pak Jis. Katanya kan ini ya di bukunya tuh ada apa sih, kita tuh ada suatu kekhawatiran antara masa lalu dan masa depan gitu ya. Sedangkan era sekarang itu kan konsepnya informasinya cepat banget ya. Jadi kita tuh harus cepat adaptasi gitu. Kadang di situ kan kalau anak sekarang kan bisa disebut dengan insecure ya, yang tadi bisa sebutkan. Terus kemudian nongol juga tuh yang namanya FOMO, fear of missing out. Yes. Nah itu gimana tuh biar supaya kita nggak FOMO, nggak insecure dengan adaptasi yang begitu cepat sekali ini. Kadang suka insecure juga nih, waduh ini orang udah punya rekening kripto dan sebagainya, gue belum punya. Kalah sama anak muda ya, Bah ya. Anak muda udah punya kripto, Bitcoin udah banyak. Tinggal cash ya, gue nggak punya apa-apa. Bikin Ajis everyday. Ajis everyday. Cuma punya toko nasi Padang ya Pak Haji. Tinggal jadi. Begitu aja yang bisa, thank you. Iya, pertanyaan bagus nih. Enggak. Baik. Kalau misalnya di buku ini tuh kekhawatiran dengan masa depan, sebenarnya Kurang kedengeran, pakai itu, coba pakai ininya di deketin. Sebenarnya kekhawatiran dengan masa depan itu memang perlu juga untuk menjadi warning di masa sekarang. Tapi Mas Eka Tolle itu menggemborkannya bahwa nggak usah terlalu khawatir. Yang penting kita mau ngapain sekarang. Kamu khawatir dengan masa depan, misalnya orang lain udah punya kripto, ya sekarang kamu bisa apa untuk mencapai itu. Kayak gitu. Jadi fokus untuk mencapai itu tuh kayak gimana, bukan malah hanya memikirkannya saja. Itu sih dari si Mas Eka Tolle.
Bikin akun dulu, Bah. Akun kripto. Iya ya. Iya, kayaknya bikin akun dulu ya di Apa tadi? Indodex. Apa tadi pertanyaan Kang Ajis? Hah? Apa tadi lagi nggak nyimak tadi apa pertanyaan Kang Ajis? Oh, pertanyaannya gini Teh, itu kan ada antara kekhawatiran ya antara masa lalu dan masa depan. Kemudian di ekosistem sekarang itu informasi begitu cepat ya. Oh, kita harus cepat-cepat adaptif dan sebagainya gitu kan. Akhirnya kan kita tuh timbul yang namanya insecure, terus ada FOMO juga biar nggak pengen ketinggalan dan sebagainya kayak gitu. Kalau misalkan kita ketinggalan beberapa detik aja, kita udah ketinggalan jauh kan gitu. Karena anak-anak muda sekarang itu kan udah akunnya udah ada banyak ya kayak kripto, Bitcoin, terus Ethereum dan sebagainya, mereka udah punya banyak. Ya, gitu. Nah, kita masih main gamis gitu kan. Nah, ini ada atau fear FOMO gitulah gitu kan. Apa insecure juga sih ke aku juga ini kita itu gimana ini kayaknya bisa ngejual karya dalam 3 menit aja udah 9M gitu kan. Luar biasa seperti itu, Wajib. Gitu sih. Biar nggak FOMO, insecure Wajib. Gini kayaknya bajinya. Pak Tio mohon dicerahkan saya, Pak. Pas saya dan masih Indodex. Sama, gue juga masih gelap, bro. Dari teman-teman dulu, nanti nambahin sedikit. Sok dari teman-teman dulu. Yang masih muda-muda nih, ayo. Aku boleh nambahin sedikit. Ini keren nih, Teh Ayu. Boleh nggak, ya? Ayo. Ethereum-nya udah banyak mungkin. Enggak sih, kan itu kan sekarang banyak kayak Bitcoin, MCT gitu-gitu ya. Aku juga sempat lihat-lihat sih, tapi mungkin kelihatannya emang wah dia udah dapet banyak sih, gampang banget. Tapi tuh untuk nyampe ke titik itu tuh sebenarnya nggak mudah dan mereka tuh kayak ngejalanin aja dulu walaupun belum ada orderan, belum apa. Tapi mereka terus-terusan. Nah yang harus ditekanin itu emang konsistennya itu loh. Jadi emang nggak apa-apa kecil-kecil dulu, tapi konsisten. Jadi emang nggak langsung gede. Kecuali kalau misalnya emang kuat di modal di awal itu mungkin kemungkinan dapat untungnya juga lebih gede gitu. Tapi kalau misalnya nggak kuat modal di awal, ya konsisten sih. Ya, mantap. Iya. Thank Kita you, kasih plus Teh Ayu. teman-teman. Kayak Teh Ayu Keren udah open akun di OpenSea kayaknya nih. Apa di Solana? Ngupload karya ini. Tapi keren Teh Ayu ya. Baru ini tapi udah pede itu keren banget. Susah itu. Bagus Teh Ayu. Oke. Ayo teman-teman yang lain gimana nih cara biar kita nggak insecure gitu kan. Kalau istilah anak muda zaman sekarang itu. Berdasarkan pengalamannya kalau bisa jadi enak gitu ngejelasinnya. Ayo ada Teoyo nih. Teo, gimana Teo? Bisa orang-orang thinking, orang judging tuh insecure mereka itu, teman-teman. Ya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Iya. sharing juga. Tadi sudah disampaikan juga sama Neng Lisa. Jadi untuk menghindari gitu ya, itu sebetulnya nggak bisa dihindari, cuma kita bisa menjadi diri kita. Diantaranya ya udah terima dulu dengan keadaan sekarang, bersyukur dengan apa yang didapat sekarang sambil mengupayakan kita ke depannya mau seperti apa kayak gitu. Mulainya dari mana mungkin bisa mempraktikkan tips-tips yang diberikan sama PIST yang mulai dari yang hal-hal yang kecil itu merubah diri untuk bisa menjadi lebih baik seperti itu. Iya. Ini itu aja Kak. Oke, kita kasih plus Teo. Bentar. Terima kasih. Ayo ada lagi? Masih pertanyaan Kang Ajis ini? Iya, belum selesai nih. Ya tadi bolak-balik sih masukin dulu Balkia ke Zoom. Bukan Zoom itu ya kelas. Ya gimana Teh? Ini luar biasa nih, pasti nih. Enggak juga sih, aku juga kekhawatirannya sama kayak Kang Ajis gitu. Terhadap dunia saat ini tuh, aduh pusing mikirin dunia saat ini, rasa-rasanya cepat sekali gitu berubah saat ini gitu. Ini kok TikTok aja belum kita kuasai gitu kan, ini sudah muncul lagi metaverse gitu masa depan kita. Ya kalau aku sih khawatir tuh emang sekarang aku juga sebenarnya lagi banyak overthinking gitu ya. Sebenarnya gitu lagi banyak overthinking. Makanya ini buku bagus banget. Bahas Lisa tuh bagus banget gitu.
Ya, akhirnya ini lagi overthinking, akhirnya kan mengalirlah si overthinking itu ke Kang Tio, ke Kang Ajis, dan semua tim gitu. Tapi emang jujur ya, lagi memang akhir-akhir itu lagi overthinking banyak banget tentang dunia saat ini. Bukan berarti aku mikirin dunia, bukan. Maksudnya begitu cepet banget perubahan saat ini, pasar saat ini, apalagi dunia bisnis gitu ya. Jadi kayak aku pikirnya, aduh kumaha ini gitu ya ke depannya. Cuman ya si overthinking itu kayak apa ya, akhirnya kalau misalnya cuman kayak tadi kata Lisa bener gitu, cuman hidup di pikiran, ya akhirnya kan ke kitanya juga jadi stres dan muncullah penyakit yang lain. Aku sendiri kan punya mah, jadi kalau overthinking biasanya itu yang munculnya. Jadi akhirnya ya obatnya mah Kang Tio lebih tahu lah, udah paham di dunia itu tentang mengelola pikiran. Aku nganggapnya sih satu sebagai alarm aja gitu. Jadi kayak ketika overthinking, oh ini alarm nih gitu. Aku harus ngapain lagi nih gitu. Karena kalau tanpa alarm itu pun gitu, aku sendiri ngerasa kalau tanpa ada alarm itu nggak berkembang gitu. Betul. Setelah ada alarm itu, aku jadi mikir action, jadi ada perubahan dan perkembangan gitu. Ini aja kalau misalnya kayak sekarang nih masalah paku payung katalog yang kemarin ada masalah di Teshanti gitu, yang sekarang masih nggak selesai, belum selesai gitu ya. Itu tuh sebenarnya alarm gitu buat paku payung itu lebih baik gitu. Jadi ketika sekarang pasar nggak menentu, itu aku yakin itu tuh alarm dari Tuhan secara alami buat kita tuh mikir gitu dan action gimana caranya, ayo bergerak gitu. Dan itu kayak aku nganggapnya cara Tuhan buat ngerubah kita gitu, kayak gitu caranya gitu kan. Nggak mungkin Tuhan langsung kayak ngebisikin langsung ke kita, woi berubah, woi ayo jangan diem woi, nggak gitu ya. Caranya tuh dengan menurunkan masalah, dengan menurunkan kejadian yang kita tidak mau gitu kan. Yang seperti ini tuh kayak ya itu caranya Tuhan gitu kan. Dan memang dari dulu yang aku rasain ketika masalah itu muncul, kita bergerak keluar lagi, akhirnya kan masalah lagi muncul lagi. Kemanapun kita pergi ya itu mah pasti bakal selalu ada dan akan mengikuti kita gitu. Dan kitanya hanya terus bergerak maju gitu. Ketika kita hanya diam di tempat, biasanya gini, kalau masalahnya itu aja berarti artinya kita tuh nggak berkembang. Misal ya masalahnya misal gitu kan, kayak seseorang apa namanya, misal masalahnya tuh cewek aja ya, berarti dia tuh nggak berkembang gitu di situ gitu. Misal nih ya, misal atau enggak masalahnya sama hal-hal yang lain. Aku sih nganggapnya gitu sih, kalau misalnya masalah tuh sebagai alarm buat yuk naon lagi gitu, yuk berpikir lagi, yuk gerak lagi. Jadi jangan, ya itu sih, ngontrol pikiran tuh emang susah. Cuman ya itu, jadi akhirnya bener sih kata Lisa, satu-satunya cara ketika alarm itu datang, alarm itu dalam arti overthinking, cemas, khawatir, alarm itu datang, ya gerak aja gitu. Akhirnya dari pikiran kita tuh bakal ngalir ke tubuh, dan akhirnya jadi kitanya lebih produktif. Ya. Kemudian bisa terselesaikan gitu, dan biasanya solusi datang dari situ, dari bergeraknya itu gitu, dari actionnya itu. Gitu sih kalau aku nganggapnya udah alarm aja gitu. Ya ngapain lagi gitu sih, Kang. Iya. Oke, kita kasih plus teman-teman. Dari hati banget ya Kak Jut. Ya nih, lagi ngalamin. Yes, emang harus gitu, lebih enak jelasinnya teman-teman. Ayo. Aku tuh kalau lagi overthinking ya, kayak sekarang nih lagi overthinking nih. Satu biasanya tuh langsung disalurin dulu ke Kang Tio. Berbagi energi gitu ya. Iya. Ini itu kan alarm nih. Kita tuh kan harus mikir gimana lagi nih caranya, cari cara gitu kan, cari jalan keluar. Nah, biasanya dari situ tuh langsung kan cari cara. Terus kayak aku biasanya langsung oke, gimana, pokoknya langsung gerak aja gitu ya. Salah satunya geraknya obrolin dulu ke Kang Tio, biarin Kang Tio juga pasti bakal mikir soalnya kalau udah aku ini gitu kan. Gitu. Terus aku juga cari cara, oke, langsung cari-cari yang lain gitu sih Kang. Salah satunya. Ya pokoknya alarm kalau ada gitu langsung gerak aja, ngapain kek. Yes, betul. Setuju, betul. Emotion ya, energi emotion harus disalurkan, betul. Ayo yang lain dulu sebelum nanti ada sedikit catatan kaki ya nambahinnya. Ayo.
Mangga atuh, yang lain Teh Tia. Teh Nika, ayo yang baru-baru nih, Teh Ayu, Teh Dela, Teh Santi. Kalau lagi kayak tadi Kang Ajis gitu, pertanyaannya ngapain? Bagus loh itu tuh pertanyaan Pak Ajis tuh. Itu tuh keseharian kita gitu ya. Insecurity itu tiap hari gitu, hampir tiap hari gitu. Gimana caranya supaya kita nggak insecure gitu? Ala teman-teman ya. Teh Ayu, oke. Ayo. Gimana Teh Ayu? Luar biasa ini. Kan saya tadi fokus untuk hidup saat ini aja ya dari bukunya. Tapi kalau kita bikin planning itu kan bagus juga gitu. Jadi kayak kita hidup di saat ini, tapi kita tuh pengen planning di masa itu kayak gimana gitu. Jadi bikin planning. Terus mungkin ada sih stres-stresnya. Tapi kan kalau stres mungkin bisa tadi kayak di-sharing ke teman, atau biasanya sih aku kayak nyatet gitu, terus kayak bikin to-do list gitu kan sebenarnya semua orang juga tahu gitu. Kayak kita tuh bisa mencapai itu tuh kayak gimana sih, harus gimana aja. Sebenarnya tuh kita tahu, cuma kadang emang perlu diingatkan lagi kan, kayak sharing di sini atau ngobrol sama orang lain gitu. Iya, oke, kita kasih plus Jadi teman-teman. liatin Teh Ayu. Iya, iya. Oke, ada lagi? Tambahin. Nah, boleh Kak Tia. Sok. Kalau kata Cynthia, overthinking tuh karena kita terlalu ngikutin standar hidupnya orang lain. Yes, betul sekali. Jadi karena kita lihat ke orang lain, dia udah punya ini, udah punya akun kripto yang tadi kata Kang Ajis, tapi sebenarnya kita terlalu mikirin standarnya mereka sampai kita lupa gitu buat jalanin hidup yang sekarang gitu. Padahal kalau misalnya kita jalanin aja dulu, siapa tahu nanti di depan kita juga punya gitu. Apa yang mereka punya, kayak gitu sih kalau kata Cynthia. Betul, betul. Kita kasih plus dong. Ini relevan nih, bagus. Yes. Itu udah nyerempet-nyerempet loh kuncinya loh. Ayo, ayo. Yang lain. Enggak. Oh, belum tuh. Koko. Iya, Koko nih nulis Koko lagi nulis. Koko lagi gambar. Koko juga upload punya NFT. pengalaman nih. Gimana kok? Lagi nulis insight-insightnya. Oke. Ya intinya itu sih, kayak jadi ikut Kung Fu Panda ya, yang ketiga kalau nggak salah. Terus si kura-kuranya tuh bilang kan Master Ogway itu. yesterday is history. Nah, itu ya. Jadi kemarin tuh ya sejarah. Mau kita punya prestasi, mau kita dulunya gagal, itu cuma sejarah gitu. Nggak bisa kita bangga-banggain terus kalau misalkan kita punya prestasi dulu. Karena itu cuma sejarah. Terus tomorrow is mystery katanya. Ya besok itu misteri gitu. Kita nggak bakal tahu besok kayak gimana walaupun kita punya perencanaan kayak gimana pun, kita nggak tahu. Ternyata kan kayak sekarang ternyata ada corona dan lumayan kan ke bisnis kita kan itu di luar kendali kita tuh. Nah biar nggak jadi misteri gimana ya, kita harus terus berencana aja sih, bikin planning walaupun berubah-ubah rencananya gitu. Karena kan situasi sekarang tuh tidak bisa diprediksi ya. Nah, makanya biar besoknya nggak jadi misteri harus ada rencana. Terus tomorrow is gift katanya. Hari ini adalah pemberian ya. Jadilah yang terbaik untuk hari ini aja sih gitu. Seperti itu. Yes, luar Jadi biasa. ingat quotes itu, Belum. Oh, belum. Panda. Oh, masih ada. Udah mau tepuk Ya, udah tangan itu. tadi kok. Oh, Oh, iya. Yesterday is history, tomorrow is mystery gitu, today Mystery. is gift gitu. Yes, betul. Ini guru bahasa Inggris loh kok, hati-hati loh. Enggak juga. Di filmnya Iya. gitu teh tulisannya. Iya, betul. Kita kasih plus buat Koko, teman-teman. Gimana Teh? Ya, nggak akan ngoreksi grammarnya kok, cuman Oh. ingat aja di Ya. otakku. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak sedikit ya, teman-teman. Ini contekan. Jadi the power of now gitu, ada 3 hal nih. Nanti yang pertanyaan Pak Ajis juga ada di sini di lingkaran kendali jawabannya itu gitu.
berdasarkan apa ngalamin sendiri ya, bagaimana overthinking itu luar biasa teman-teman, sampai panic attack gitu kan. Tingkatannya kan dari stres gitu ya, anxiety hingga panic attack teman-teman. Orang-orang yang banyak mikir, banyak ya tadi kata dia gitu kan, melihat standar orang tinggi gitu kan, kok kita masih gini-gini aja. Ternyata ada 3 hal ini gitu yang tadi diambil ya dari buku The Power of No gitu kan. Ini hanya reminder ya, mudah-mudahan bisa diterapkan sama teman-teman. Akan pun sama masih belajar nih. Yang pertama, pentingnya hidup di saat ini, di momen saat ini. Nih, tadi udah dijelasin ya, cuman ini tambah-tambah dikit gitu kan, bahwa ada 3 dimensi waktu nih. Ada past, ada future, ada present. Masa lalu, masa depan, dan masa kini. Kita harus sadar nih ya, oke, ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa depan gitu kan. Masa lalu tuh kayak gimana sih? Masa lalu itu isinya memori, teman-teman. Nah, ini adalah sumber kesedihan, kekecewaan, trauma, atau depresi. Orang-orang thinking dan judging rata-rata ya, itu kena ini. Apalagi dia sangat sensing gitu ya, sangat indrawi gitu kan. Itu depresinya luar biasa, dia itu. Depresi itu pasif gitu kan. Kita harus kenal dulu ya pentingnya gitu kan. Terus yang kedua, masa depan atau future. Ini isinya imajinasi nih. Ya, orang-orang intuiting, coba lihat yang N gitu ya. Nah, dia itu rawan anxiety. Orang-orang N dan orang-orang T ya, itu rawan cemas, khawatir gitu kan, kecemasan. Banyak drama di kepalanya itu. Yang mana kita buat-buat gitu, ditambah-tambahin, wah macam-macam. Nah, ini adalah hasil dari pikiran. Nah, berita baiknya ya, Allah ngasih kita masa kini, teman-teman. Betul kata teteh semua ya, Talisa, Teisti, dan teman-teman. Masa kini itu mungkin nggak ada yang kebetulan, yang namanya present gitu. Present itu artinya apa? Bahasa Inggris ini? Ada yang tahu nggak artinya apa? Hadir bukan? Iya, betul, hadir. Selain itu, present. Iya. Present Artinya tense apa? deh. Present tense. Present tuh sekarang, give artinya Ya, hadiah. betul. Hadiah. Masa kini itu hadiah, teman-teman, ternyata. Nanti ada, kalau misalnya panjangnya penjelasannya ada di surat Al-Asr tentang waktu. Itu akan dikasih sama guru kan. Oh, ada di situ kuncinya. Ya, tiga surat itu tuh. 3 ayat, sorry. Surat Al-Asr, 3 surat ada di situ. Nanti ini dulu ya. Ini sangat aplikatif gitu. Sangat mengurangi beban mental yang dulu akan ada sebagian yang lama-lama ya akan pernah ngalamin depresi, ngalamin anxiety, bahkan keluar masuk IGD gitu kan ya. Karena ini gitu tuh, sangat thinking, sangat judging gitu kan. Kaku banget kayak linggis dulu tuh kan. Teman-teman tahu lah. Kang Ajis terutama tuh. Beliau yang mendampingi Akang dulu gitu kan. Banyak belajar Akang juga dari Kang Ajis, dari Teteh, dari Koko gitu ya. Nah, masa kini itu isinya inspirasi, teman-teman. Now, kita tuh di saat ini gitu tuh. Masa lalu ya udah terjadi, nggak bisa diatur lagi gitu kan. Masa depan udah belum tentu terjadi. Dua-duanya belum nggak ada gitu. Dua-duanya belum jadi. Yang satu udah jadi ya udah terjadi, nggak bisa diatur lagi. Yang masa depan pun sama. Jadi yang bisa kita kendalikan ya sekarang gitu. Nah, masa sekarang adalah sumber kedamaian, kebahagiaan, dan cinta. Respon kitanya harus ini ternyata. Nah, nanti ya kita lanjut dulu ya. Terus ada seni terampil dalam penderitaan. Akang dulu nggak ngerti gitu, masa sih bisa gitu terampil dalam menderita? Ternyata ada ilmunya. Karena banyak dari kita ya, Akang yakin semua pernah menderita gitu ya, pernah depresi, pernah anxiety ya, pernah sedih, pernah kecewa, manusiawi itu kan. Nah, caranya ya kalau pengen terampil menderita ya, terampil dalam penderitaan gitu kan, merasa bahagia dalam penderitaan itu ada 2. Kalau versinya bukunya Kak Tole ya, Om Tole tadi itu. Yang pertama, kita harus berlatih mengubah fokus dari pikiran ke badan. Nah, gimana sih, Kang? Ini aplikatif nih, teman-teman ya. Kalau misalkan nih, kita terjebak di masa lalu, ingat masa lalu, ingat putus mantan misalkan gitu kan. Atau hal-hal yang sifatnya trauma ya, pernah merasakan sakit di masa lalu, kehilangan. Kehilangan itu berat banget, teman-teman. Ketika kita ingat lagi itu pasti akan mulai lagi tuh dramanya itu. Nah, itu kan di pikiran. Kata si Om Tole, rubahlah ke badan. Jadi gimana, Kang? Ketika kita pikirannya kan monkey mind ya, pikiran kita tuh kadang masa lalu, kadang masa depan. Masa lalu tuh isinya kesedihan, kecewaan gitu kan.
masa depan kekhawatiran, kecemasan, ya nggak jelas gitu kan. Tariklah ke masa sekarang, tarik nafas, zikir kalau di kita tradisi Islam itu kan. Ingat zikir itu ingat diri, ingat Allah gitu. Udah aku kok aku baik-baik aja ternyata, gitu kan. Pikiran aja kita yang label. Nanti di berlatih mengamati pikiran kita paham ya. Jadi ketika kita ada pikiran di masa lalu atau masa depan, cara yang paling mudah fokusnya ke badan. Gimana Kang caranya? Libatkan panca indera ternyata. Kang Ajis yang suka ngopi gitu ya, ambil kopi. Pas ngopi tuh harus sadar kitanya di sini saat ini, sadar penuh hadir utuh, nggak kemana-mana pikirannya. Lihat kopinya, hitam ya warnanya. Latihan itu tuh, ini penting banget. Akan pun sama sampai sekarang masih latihan gitu, karena pikiran ini maju mundur terus gitu dia itu. Bikin kopi gitu ya, dilihat kopinya, terus dicium baunya. FAKOG ya. F itu kan visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory. 5 indera kita libatkan di saat ini. Itu bisa banget loh mengurangi ya. Diseruput, oh enak ya ngopi itu gitu kan. Punya istri cantik, dilihat istrinya gitu kan. Jangan dianggurin istrinya. Aku berarti apa ya? Yes. Dicium ya, Pak ya? Tapi jangan sampai seruput kopi ingat mantan. Ini itu Lah, Pak Haji itu udah memori haram. lagi. Iya loh. Haram itu mah. Haram. Mana nggak begitu. Yes. Gue punya kenangan indah seruput kopi bareng mantan, pas seruput kopi ingatnya mantan. Iya. Harus nyanyinya lagunya Peter Pan tuh yang sekarang. Langkah. Garis melangkah melupakanmu. Iya, nah itu juga ini makanya kita harus benar-benar terampil gitu. Makanya latihan teman-teman. Nggak bisa langsung jago. Akan pun sama masih sering gitu dramanya dimulai lagi pikiran tuh masa lalu masa depan. Stop dulu, tarik nafas, zikir lagi kan, zikir gitu. Ingat ke Allah, ingat ke diri kita sendiri. Nah aku masih baik-baik aja ternyata di saat ini. Apa kek olahraga kek libatkan badan, bawa badan kemana dia. Makanya kalau akan lagi stres di kantor ya pasti jalan, cuci muka kek, bikin kopi kayak gitu. Ya alihkan dari pikiran ke badan itu satu. Ini hackingnya gitu, cara nge-hackingnya itu. Yang kedua berlatih mengamati pikiran. Nah ini seru nih. Ini pun sama sampai sekarang masih berlatih ya kan tuh. Jadi pikiran itu luar biasa dia kekuatannya itu. What you think you become. Kalau kata guru bijak itu, apa yang kamu pikirkan kamu menjadi. Ya. Tapi pikiran ini kalau misalkan kitanya nggak sadar, ya pikiran akan mengontrol kita. Drama pasti di sini. Padahal harusnya kita yang mengontrol pikiran. Ini harus pelan-pelan sih belajar ini. Akan sama ya. Karena kita tuh rajanya gitu. Hati terutama, hati itu rajanya. Pikiran itu adalah bawahannya ternyata. Itu bisa dikontrol. Dengan cara apa? Diamati aja tanpa penilaian. Kalau muncul penilaian, penderitaan, amati aja. Oh, dan netral sebenarnya mah. Gitu tuh. Karena apa? Pikiran kita melabel. Ternyata oh gitu ya. Wah, orang thinking apalagi luar biasa itu. Nge-labelnya dikit-dikit nggak sesuai, apalagi judging-nya. Wah, kenapa sih? Stres hidup kita tuh. Makanya belajar, oh, caranya tinggal diamati, diterima dengan apa adanya. Gitu tuh. Karena baik itu relatif ternyata. Kalau benar mutlak. Tapi baik itu relatif. Perspektifnya banyak banget ternyata, gitu kan. Jadi amati aja tanpa menghakimi ya teman-teman ya. Gitu kan ada pikiran mantan yang apa-apalah. Dulu kan pernah ada rasa bahagia dengan dia. Lihat itu sudut pandang yang lain gitu kan. Yes. Itu tuh berkah loh kalau dipandang dari sudut pandang sadaran itu. Ya, kita bisa jadi lebih baik gitu kan. Pernah kehilangan dengan apa-apa. Nah, aku nggak punya apa-apa aslinya. Sotoy aja kita ngerasa punya kan. Dan badan pun ditipang gitu kan. Emang nggak mudah sih pemahaman kayak gini itu ya. Gitu. Akan pun masih sama belajar ya. Wah, luar biasa gitu. Tapi ketika kita bisa mengamati, jadinya relatif lebih damai hidup kita. Gitu kan. Nggak pandai menjudgment. Dulu aku judgment banget. Karena aja tahu tuh. Wah, orang-orang ISTJ gitu ya, TJ itu ya. Ada J-nya itu pasti saklek dia itu. Nah mulai sekarang, dulu kayak linggis banget gitu ya, kaku banget hidup tuh, apalagi dulu zaman pesantren gitu, sama teteh gitu, koko, wah luar biasa itu, zaman linggis itu, ya, jadi lebih fleksibel gitu ya. Nah itu ya, ada 2 cara tuh teman-teman. Yang pertama, kalau kita lagi stres,
alihkan ke badan. Libatkan badannya. Mau ngapain pokoknya, kalau misalkan kadang kita kelingan gitu ya depan PC nih gitu kan. Karena apa? Terlalu dekat terus itu pusing loh lama-lama. Cari yang hijau-hijau keluar, lihat yang jauh-jauh. Itu akan lebih tenang lagi. Mata ya, ingat libatkan badan gitu kan. Pusing, akan kemana-mana. Ada yang tahu ya bahwa yang tolak angin itu kan jadi brand ambassador pasti tahu lah. Karena itu pusing dikit, sedot gitu kan, dioles-oles gitu. Karena untuk mengalihkan dari pikiran ke badan kita. Ya, banyak caranya ngehacknya ya. Nah itu. Tapi Amati yang aku pikiran. rasa nih Kang, yang Ya, aku rasa makin bertambah umur makin banyak pikiran rasa-rasanya. yes. Dan itu kayaknya keniscayaannya itu. Kadang kangen ya, kangen masa di mana PR yang paling berat buat kita itu adalah fisika gitu, PR fisika gitu kan, PR matematika. Bebannya cuma itu gitu kan. Kadang kangen gitu masa Tapi itu tuh. saat itu juga dirasa sangat berat juga Kang waktu saat Yes. juga matematika terus Betul. cepat-cepat lulus aja gitu. Iya. Iya padahal ya, wah, lebih seru ternyata. Ya, Welcome to the jungle. welcome to the jungle. Tapi tenang ya, nanti ada di lingkaran kendali kita biar paham pertanyaan Pak Ajis nih. Tapi harus dari awal ya, 1 2 terus baru ketiga biar paham. Nah, nanti yang apa berlatih mengamati pikiran itu biarkan dia let it go. Let it go gitu kan. Let it flow. Karena apa? Pikiran itu hanya visitor, hanya pengunjung. Mampir sebentar aja. Serius, nggak ada yang lama loh. Badai itu pasti berlalu. Ya, cuman cepat atau lambatnya tergantung bagaimana penerimaan kita. Betul kata Telisa tadi, begitu kita totally surrender, gitu kan, selesai. Nerima kitanya itu. Penderitaan muncul ketika kita menolak. Kafir gitu bahasanya, penolak. Itu menderita. Wah, akan ngalamin dulu. Jadi sekarang begitu nanti kita belajar ya, hal-hal yang di luar kendali, ya udah, let it flow, let it go. Itu bukan kendaliku, gitu kan. Nah, kita langsung ya, yang ketiga, yang terakhir. Ini akan dapat dari relief ya. Ini apa ya? Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu di IG-nya gitu ya. Jadi salah satu akun yang memang fokus ke kesehatan mental gitu ya. Karena kan dulu mentalnya emang disorder ya. Anxiety disorder namanya itu. Anxiety-nya teman-teman itu bagus ya. Jangan dihilangin. Karena anxiety itu khawatir terhadap sesuatu itu penting. Masa ada singa di depan kita nggak lari? Ada singa, sok aja lah biarin, nggak begitu, gitu kan? Ya ada mantan gitu kan, deg khawatir, aduh, ingat masa lalu. Kita kan fight, flight, or hide, 3 itu otak reptil gitu ya. Itu nanti terlalu jauh, kesini aja yang bisa langsung diterapkan ya. Jadi relief ini salah satu, ini bukan endorse ya, nggak ada gambarnya dapat dari sini gitu. Cuman apa kredit ya buat akun ini bagus ya. Dan ternyata dalam hidup itu ada 2 hal, ada yang bisa kita kendalikan, ya dikontrol oleh kita. Ada yang di luar kendali, makanya disebut dengan lingkaran kendali. Ini aplikatif banget teman-teman. Akan tuh dapat pencerahan lah, seolah-olah dapat wahyu gitu. Oh ternyata ini, ya ini diperjelas ya. Kalau datangnya dari seorang guru, tapi diperjelas sama ini, gitu kan. Bahwa ternyata dalam hidup ya kenapa kita menderita adalah kita itu mengendalikan apa yang nggak bisa kita kendalikan. Apa? Nah ini cuaca, waktu, bagi orang-orang thinking, judging. Kalau misalkan mau berangkat mendung, itu malas. Kayak yo gitu kan. Siapa lagi di sini? Teh Tia ya, Kang Ajis gitu kan. Rada malas gitu. Atau macet di jalan. Itu tuh kesel banget. Akan ya, mungkin beda-beda begitu. Tapi bagi aku dulu apalagi itu kesel. Tapi kan itu di luar kendali aku. Ketika ada orang yang bilang ke kita ya, menjelekin kita gitu, padahal kita udah bikin kebijakan yang mudah-mudahan bisa loh buat teman-teman tuh happy gitu ya. Ternyata ada aja loh yang kurang suka itu. Oh, akan belajar lagi dari guru bahwa kita nggak bisa nyenangin 100% orang ternyata. Dan itu penting. Jadi ya wis, kita mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan aja. Apa yang bisa kita kendalikan? Nah, ini. Pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita. Kalau di relief lebih diterjemahkannya ucapan kita, ya pendapat kita, cara kita menyayangi diri kita, self love kita. Ini penting banget loh. Self love itu penting banget. Kita tuh kadang terlalu kejam gitu ya ke diri itu. Gitulah. Sayangi dirimu tuh apa yang paling berharga, harta yang paling berharga itu dirimu sendiri, teman-teman. Terus dengan siapa kamu berinteraksi itu kita 100%. Ya, tindakan kita ya, apa yang kita lakukan itu kita loh. Ya, ketika ada masalah yang datang,
Nah, penderitaan muncul dari penolakan. Penolakan kan respon kita, bener nggak? Ternyata. Ya wis, acceptance aja. Karena apa? Apalagi masalah-masalah yang memang di luar kendali kita nih. Di penilaian orang lain. Ada kan yang nyinyir gitu, zaman sekarang. Ya tadi termasuk kata Pak Ajis ya. Ada hal-hal orang lain yang udah punya kripto gitu kan, yang udah punya rumah, yang udah nikah, yang anaknya banyak, yang istrinya banyak dan lain-lain. Itu di luar kendali kita. Stres kita mengendalikan itu. Apapun loh. Ini pahami ya. Ini sangat aplikatif soalnya teman-teman. Ya, perilaku orang lain, yang orang lain percaya, perasaan orang lain, ini di luar kendali kita semuanya. Ya, ada orang yang nyinyir gitu ke kita ya. Ya wis, itu kan dosanya dia lah bahasanya. Kitanya harus accept. Apalagi kita nggak seperti itu ya nggak apa-apa. Self talk lagi ke kitanya. Aku baik kok. Allah yang tahu. Oh damai. Acceptance. Seriusan, ini emang nggak mudah ya. Nggak mudah. Kamu masih apalagi kalau kumat lagi capek gitu ya. Wah lagi lapar. Itu biasanya mulai tuh limbic sistem kita aktif kan. Otak reptil ini. Fight, flight, or hide. Itu otomatis. Makanya orang-orang yang punya mah ya kayak Kang, Teteh gitu ya. Sebisa mungkin harus paham ilmu ini gitu. Termasuk kalau kemana-mana ya, pola makannya harus makan setiap 4 jam sekali, bawa biskuit kemana-mana, karena untuk mengendalikan tubuh kita. Jangan sampai lapar banget gitu, makan sedikit-sedikit tapi sering. Orang-orang yang punya mah terutama ya, itu ada. Nanti ada pola makan, ada 4 hal nih, kalau pengen sembuh gitu ya. Pola makannya harus bagus, pola hidup harus bagus, pola pikir harus bagus, dan pola perilaku harus bagus. 4 ini kalau pengen sembuh dari mah dan anxiety. Ya, Akang masih belajar sampai ikut ke sana kemari, ya, ke psikolog, psikiater dan lain-lain. Oh, obatnya ternyata di dalam diri kita. Yang sering Akang sampaikan itu ya. Kita nggak kemana-mana, kita bawa rumah kayak Master Ogway itu bentuk kata koko, kayak kura-kura. Allah tuh nggak kemana-mana gitu ternyata. Dan hanya ketika kita ingat beliau ya, kita kuat, tenang gitu tuh. Wah, dulu nyarinya keluar ya, di luar diri, nggak ketemu teman-teman. Ternyata jawabannya di dalam. Ketika ada yang bertanya tentangku, jawablah bahwa aku dekat. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Baru mengatakan. Jadi kemana-mana, kalau ada masalah atau ada beban hidup yang sangat berat, aku langsung ke dalam. Sholat gitu kan. Terus merenung, ada hal ya Allah yang memang di luar kendali saya gitu kan. Aku pasrahkan pada memang berat, tapi aku menerima rasa berat ini. Gitu tuh. Ya. Ini jadi drama ya. Ya, tapi ya itulah karena pengalamannya jadi enak gitu ya. Mudah-mudahannya bisa bermanfaat gitu ya bagi teman-teman. Nah, ini ada hal-hal yang memang di luar kendali dan ada yang di dalam kendali kita. Manfaatkan kekuatan kita itu di dalam kendali kita, teman-teman. 100% loh, bahagia itu kita sendiri yang milih. Ternyata. Nggak bisa. Ada orang lain yang jelekin kita, bodo amat. Karena udah tahu paham ilmunya bahwa penerimaan itulah yang akhirnya membuat kita tetap damai. Nah, aslinya saya nggak gitu kan. Karena kenapa ada orang lain yang jelekin saya, itu di luar kendaliku. Itu hubungan beliau dengan Allah. Itu kan kalau ada orang yang ngejelekin kita, dia tuh nggak damai loh dengan dirinya sendiri. Seriusan. Kalau ada orang yang nginjek kita, berarti kita tuh lebih tinggi dari dia. Secara psikologis begitu. Jadi kalau ada yang ngejelekin kita, bersyukurlah kalian tuh orang-orang yang tinggi derajatnya berarti. Ya. Jadi asik gitu kalau paham dengan ilmu yang. Kan kita nggak boleh sombong ya, enggak. Tetap rendah hati. Humility itu luar biasa. Harus dijaga, tetap rendah. Nah, jadi kuncinya apa? Menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ya. Dengan cara apa? Berserah diri, totali, patuh, taat gitu kan. Surrender in peace. Ini tuh Islam. Yang Rasulullah ajarkan itu berserah diri pada Allah. Kita wajib berusaha ya. Ini udah kayak Ustaz. Sorry, ini lagi kita sama-sama belajar lah ya. Wajib merencanakan, kata Teh Ayu kan harus merencanakan, betul. Ya, kita wajib merencanakan itu gitu kan. Kayak manah lah ya, persis analoginya kalau kata guru. Kita manah, gitu kan. Usaha kita tuh harus bagus tuh, mana tuh harus fokus kan. Dengan tenaga yang luar biasa, dengan fokus yang luar biasa. Begitu dilepas, ya pasrahkan. Bukan wewenang kita lagi. Mau ada angin kayak gitu kan ya, mau belok ke arah sana nggak apa-apa. Semua bagian dari belajar. Gitu. Usaha kita itulah yang diterima, ya, yang dinilai. Nah, berserah diri dengan apa? Dengan iman. Ternyata kuncinya iman. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu Maha Cinta. Rahman Rahim beliau itu. Kitanya aja pikirannya sekali lagi benar-benar harus bisa mengendalikan pikiran karena dia nge-label pikiran itu, ya. Iman deh. Dulu pernah cerita kan story-nya tentang ibu-ibu yang driver, kata Yoyo, ya, pernah kata Yoyo.
Gimana Kang lupa? Ya Boleh ini Kang ingetin lagi. ya, singkat ya teman-teman, ceritanya bagus banget sih. Ini nggak apa diretensi ya. Jadi suatu hari ceritanya misalkan Teh Lisa lah ya pemateri Teh Lisa kan. Nah Teh Lisa itu lagi di dalam rumah ceritanya ya. Terus dipanggil sama ibunya lagi di halaman rumah. Ya, Lisa sini. Oh iya mah. Keluarlah Teh Lisa gitu kan. Ada apa mah? Ayo sini. Kemana? Mamanya lagi naik mobil, lagi nyipir depan gitu kan. Ya udah ikut aja. Oke gitu kan. Masih inget ya. Masuklah ke dalam mobil. Berangkat tuh. Neng gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman atau Theo ya jadi Teh Lisa gitu kan. Kenapa kok nggak ada khawatir, nggak ada cemas gitu, nggak takut dibawa kemana? Ada yang bisa jawab kenapa? Ayo, kenapa sih nggak takut, nggak cemas gitu kan? Nggak Belief. khawatir. Belief, percaya. Ke siapa? Ke ibu kita. Ibu kita loh, gitu kan, mau dibawa kemana pun terserah. Kenapa? Karena aku percaya, aku iman. Nih, iman. Ya, iman bahwa ya ibuku pasti akan membawaku pada suatu tempat yang happy gitu. Yang penuh cinta. Ibuku penuh cinta. Ibuku adalah simbol cinta. Ya. So, nah, sekarang ubah. Ibu jadi Allah. Bayangkan Allah yang nyupirin kita. Ya, ada hal memang kadang di luar kendali kita. Tapi ya harus percaya sepenuhnya karena ibu kita aja gitu ya, yang manusia itu nggak akan loh nabrakin kita gitu kan, atau bawa kita ke tempat yang sesat gitu kan, apalagi Allah. Nah ini luar biasanya ketika ya Kang dulu dapat story ini gitu ya. Oke, iman tuh itu loh. Yakin sepenuhnya percaya bahwa Allah tuh maha baik, maha cinta, akan membawa kita ya. Walaupun menurut kita boleh jadi sesuatu itu baik padamu ya, tapi kurang baik buatmu gitu kan. Ada ayatnya di Quran. Atau kebalikannya. Ada sesuatu yang menurut kamu tuh baik, tapi kurang baik. Allah tuh lebih tahu, ibumu lebih tahu gitu. Mama, Kara sini. Enggak, sini aja. Ibumu lebih tahu, biarin aja. Gitu. Ya, jadi percayalah. Allah tuh maha cinta teman-teman. Ya, kita selalu dijaga oleh kasih sayang beliau yang tanpa batas itu. Unconditional love beliau tuh. Itu paling teman-teman ya. Mudah-mudahan buat. Sorry ya kalau kepanjangan. Gitu. Ayo sama-sama belajar lagi. Mangga, ini udah. Oke, tuh tangan dulu buat Kang Tio. Iya, sorry kepanjangan Thank you. ya. Itulah Emang sedikit. pakarnya, pakar penderitaan. Iya, gitu. Ya Allah. Iya, beliau sangat memahami itu gitu, makanya kan di luar ini karena sudah sangat dialami pahit manisnya ya Kang ya, dan menemukan sedikit-sedikit jalan. Iya, semuanya cinta kok, serius. Aslinya mah, kita aja yang persepsi pikiran kita gitu ya, bahwa itu kurang baik dan lain-lain. Semua yang Allah kasih itu luar biasa, teman-teman. Nanti nangis loh kalau tahu ya, paham. Beliau tuh maha cinta tuh. Unconditional love beliau tuh. Rahman Rahim. Gitu. Ayo lanjut. Semangat. Ayo yang lainnya. Boleh, boleh. Tadi nih, mangga tadi nih. Alhamdulillah ya, pembahasan bedah bukunya sudah selesai. Paling selanjutnya kita langsung beralih aja ke diskusi antar divisi. Mangga Kang boleh disiapin dulu buat diskusi antar divisinya. Sebelum diskusi antar divisi, boleh ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Buat teman-teman. Ayo, sok rasakan pengalamannya kalau bisa itu enak teman-teman. Karena ya jalur penderitaan itu yang bawa pencerahan ternyata. Guru-guru bijak ya, nabi-nabi, kenapa luar biasa penderitaan mereka gitu ya. Tapi penderitaan itu yang membuat mereka derajatnya kelas. Dan itu cinta gitu ya. Kita aja nggak tahu kayak soal ya. Kita mau naik kelas dikasih soal lagi. Kalau belum lulus di situ pasti dikasih terus sampai kita lulus baru naikin lagi. Gitu loh Allah. Ya untuk kita sendiri gitu. Beliau mah nggak usah apa-apa, udah penuh. As-Somad tuh udah maha mandiri, berdiri sendiri. Nggak butuh sholat kita. Buat kita sendiri ternyata. Ayo semangat lagi ya. Asik kok kalau paham ya dengan
kita udah nemu, oh aku tuh ini gitu kan, oh aku dicintai, enak loh hidupnya. Kayak tadi tuh kita naik sama ibu ya, mau dibawa kemana pun silakan, ayo bu, aku totally surrender, aku berserah padamu, aku yakin gitu kan, kau maha cinta. Itu, ayo yang lainnya. Ini siapa nih yang Teh Ayu itu punya cerita loh, punya story loh. Lihat di foto profilnya gitu kan, kayak pernah ada emosi ya, Teh Ayu. Boleh ceritakan? Kayak mengalami penderitaan yang, tapi bagi beliau itu pencerahan gitu. Walaupun belum lama kenal ya, kan lihat beliau tuh kuat gitu orangnya. Yo, ada lagi? Kalau nggak ada ya udah, kita lanjutkan. Ayo semangat ya. Hadirkan cinta ya. Kalau cinta kita hilang, diri kita hilang, Allahnya hilang. Wah, galau pasti. Kuncinya di situ. Kan gimana mendeteksinya? Kalau kita damai. Ya, kita tuh welas asih gitu, pengen itu nyenengin orang, walaupun nggak bisa nyenengin semua orang, nggak apa-apa. Itu di luar kendali kita. Yang penting kitanya berusaha ya sebisa kita gitu tuh. Khilafnya ada pasti. Tapi dengan cara, oke, aku harus damai, aku harus penuh cinta, welas asih, rahman rahim. Itu enak hidupnya. Ya, ada yang nggak sesuai nggak apa-apa. It's okay to be not okay. Semua baik kok. Ingat pikiran, hati-hati. Pikiran gitu yang bikin menderita itu. Harus benar-benar dikendalikan dan paham, amati aja kok. Let it flow, let it go, just visitor. Ya, accept, embrace itu, dirangkul. Bahwa itu adalah bagian dari diriku seutuhnya. Itu enak gitu. Ya, gitu teman-teman. Ayo, Pak Ajis nih. Ini juga bagus nih Pak Ajis tuh. Banyak inspirasinya nih, diem-diem baik. Pak Ajis, ayo dong. Berbunyi. Berbunyi. Siapa? Udah bagus tuh Pak Jati materinya. Luar biasa. Alhamdulillah ya Pak Ajis. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Teman-teman. Koko? Ya, Bang Koko. Ayo sok Koko juga punya kisah inspirasinya. Ayo kok. Tambahin. Ayo. Tambahin tuh. Seru Ya nih. kalau apa ya? Intinya sih kan kembali lagi di kita tuh ya diri kita sendiri gitu. Bagaimana caranya kita mengendalikan diri kita ya intinya kan kayak gitu ya. Ya. Dari pembahasan tadi seperti itu sih tambahannya. Begitu. Yes, betul. Ingat ya. Ingat kalau lupa biasa kan lihat ini kura-kura. Kura-kura tuh yang mengajarkan filosofi hidup teman-teman. Ya, dia kemana-mana bawa rumah. Cangkang tuh. Ya, kalau akan galau pasti ingatnya kura-kura. Kenapa kura-kura panjang umur hidupnya? Karena dia santai, slow. Nggak buru-buru, nggak gerasa-gerusu kayak kita, kayak Akang terutama. Ya, kalau ada masalah, dia nggak lari keluar, tapi ke dalam. Ke cangkangnya. Di mana? Ingat, di kolbu kita. Kolbun muslim baitullah. Hatinya orang-orang yang muslim, ya orang-orang yang berserah diri itu adalah rumah Allah. Kita kemana-mana bawa rumah. Kalau ada yang nanya tentang aku, jawablah bahwa aku dekat. Ini kata Quran. Di mana? Aku lebih dekat dari ulat lehermu. Oh, ada di dalam ternyata. Hati kita loh yang ngasih tahu kita. Kalau misalnya kita berbuat jahat tuh, dia bisikin, jangan gitu. Ada semuanya di dalam diri teman-teman. Amati aja. Nah itu tuh beliau. Ya, cangkang kita, rumah kita, beliau tuh nggak kemana-mana. Ya, jadi kalau ada masalah galau, masuk aja ke dalam diri kan. Sholat, zikir lagi merenung, ya Allah, ada hal yang di luar kendaliku, aku titipkan padamu ya Allah. Berdiri kan Allah Akbar itu artinya kan berserah diri kan, melepaskan segala sesuatu tuh. Ini kan kalau kita ditembak kan gini kan, berserah kan, betul nggak? Allah Akbar, engkau maha besar ya Allah. Engkau lebih besar daripada masalahku. Aku titipkan padamu ya Allah. Kayak gitu. Jadi asik lagi. Kita fokus aja kayak kita bisa kendalikan. Karena di situ bentuk kata Koko tadi fokus ke apa yang bisa kita kendalikan teman-teman. Ini diri kita sendiri. Pikiran kita, perasaan kita dan tindakan kita. Yuk kita ke situ ya. Dengan cinta jangan lupa ya. Cintanya bukan cinta asmara ya, welas asih gitu. Rahman Rahim. Yuk sama-sama belajar lagi bersama. Kang masih belajar ya. Hilaf mah hilaf ada aja gitu. Tapi itu seninya. Ya. Gitu teman-teman. Udah ya? Ada lagi?
Kalau enggak ya udah dikembalikan ke Teh Dini, kita lanjut. Ayo berbahagia lagi ya. Harus sukacita ya, harus happy hidup tuh. Ini tuh satu kali loh, nggak terulang lagi hidup tuh. Guys, manfaatkan gitu momen ini tuh untuk bisa berbagi cinta gitu ya. Mahal banget loh. Berkah kita tuh dipanggil jadi tamu Allah kan. Ya, ini Akang bukan ustadz ya, Akang ngalamin ya karena pengalaman aja dulu merasa insecure, kalau dan lain-lain gitu kan. Karena persepsi yang salah ternyata, pikiran kita luar biasa pikiran tuh, makanya jangan sampai kita dikendalikan pikiran, tapi kita lah yang mengendalikan pikiran. Itu seru loh, seriusan. Karena kita lebih tinggi dari pikiran itu. Ya, dengan cara apa ya tadi? Dengan cara akses damai cinta itu ya, welas asih itu, kasihan, compassion itu, iba dan lain-lain itu menjadi kualitas Allah di muka bumi. Gitu kalau kata guru-guru ya, dan memang pengalaman betul sih. Enak kita lebih tenang hidupnya. Gitu. Mangga, tadi ini Teh ada tambahan lagi, Pak Ajis, Pak Koko, Bu Yoyo, teman-teman. Kalau enggak kita lanjutkan. Ya. Mana Teh? Cukup Kang. Oke, Lanjut oke. next. Ya. Nih, Ya. antar Ayo semangat lagi ya, kita main lagi nih. Kita bermain peran lagi. ya sok Lanjutin sambil drama. ini sambil di ini breakdown ini. Oh ya. Kang Febi itu barusan Mang Idrus ini note-nya udah di note belum yang kemarin di fitting Kang Febi? Mana Kang Febi? So Kang dibuat aja Kang, nggak apa-apa. Ya, ini breakout room-nya lagi dibikin. Tadi ini mangga dikembalikan ke Ibu host. Tutup dulu ya. Udah tadi Ibu Hosma Oh. dari tadi udah. Oh, udah ditutup ya? Oh, sorry. Tadi ambil minum soalnya pas off cam itu. sorry. Kasihkan Iya. menceritakan ini Kang insight yang dialami selama ini Akang Iya. banget ya. Kalau pokoknya Penderitaan ya. penderitaan itu ke Kang ini udah paham seluk beluknya. Enggak lah, kita semua Ayo. ada kok cerita kita masing-masing. Kita Iya. ada penderitaan. Nah, Cuman beliau pakarnya. agak ini belajar Haba juga belajar ke Teteh, ke Kang Ajis yang lebih welcome gitu, lebih persevingnya hidupnya Koko gitu kan. Karena ya linggis itu stres teman-teman, jadi orang yang terlalu judging gitu. Ya, kalau aku Udah sih sekarang lebih mah perseving. Ngerimu. apa namanya lebih bodoh amat sebenarnya. Betul. Kita sama Tapi Teh. kadang-kadang di situasi tertentu itu Ya. overthinking tetap ada. Aku Ada, aja orang yang bodoh ada. amat sekarang lagi overthinking sebenarnya gitu. Tapi nggak separah orang judging kali ya. Jadi kayak aku tuh ya itu tadi ngapain lagi gitu. Feb, tadi Mang Idrus telepon, belum note-nya belum keterima sama Mang Idrus untuk sampel foto. Saya kirim ke Yudi Teh. Sok di forward ke aku forward ke Mang Idrus. Berarti belum nyampe dari Pak Yudi ke Mang Idrusnya. Pak Yudi di mana Cenah? Di rumah. Udah di Bandung? Udah. Bisa nanti siang? Bisa. Hah? Bisa, oke. Kirim ke aku Kang, note-nya Kang. Siap. Enggak ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan sebelum masuk ke rapat per divisi. Ini lagi dibikin roomnya. Ini kita harus cari ini nih yang katalog gimana nih Kang Ajis, belum ada kabar dari Shani? Udah sih Teh. Jadi yang apa sih? Yang katalog editan Santi ini nanti mau diupload ke grup marketing, tapi kalau dari Sani mah mau review semua raw-nya dulu yang Zeta tuh. Karena Zeta kan brandingnya beda ya dari Paku Payung. Jadi mau di-review dulu semua filenya. Kalau yang Gitu. itu aja yang Paku Payung gimana? Paku Payung. Ini cuma hanya ini ceritanya Teh. Saya Teh. Intinya mau ini dulu Teh, mau di-review dulu Teh yang file-filenya sama Sani yang raw-nya. Gitu. Jadi belum SCPL. Ini udah ada nih yang Paku Payung. Aku ini ya, aku share dulu ya. Coba di-share dulu aja Kang. Oke. Paku Payung. Oke. Ini soalnya kita juga beberapa nanti kan ini karena ini harus diselesaikan dulu gitu kan mengenai perkatalogan. Ini beberapa plan kita aku di produksi juga jadinya nggak bisa Maju ya. nge-planningin lagi gitu, nggak bisa maju saat ini Teh karena di situ gitu kan yang marketing juga sok sekarang kita nge-planninginnya
gimana gitu kan besok photoshoot paku payung juga kan hari Rabu. Ya, betul. Makanya itu harus diselesaikan dulu itu. Oke. Nah, teman-teman, ini agenda di minggu ini ya. Nanti kalau ada penyesuaian, tolong didiskusikannya di masing-masing divisi. Nanti link dan screenshot-nya akan kirim ke grup new project ya. Oke, udah deh. Kalau udah kita per divisi Ya masing-masing. ini aku Masih. Udah Gimana? Yang paku payung. Itu diskusinya. Gini besok Kang Ajis sekarang breakdown ini dulu marketing saat ini. Terus produksi dulu seadanya, tapi kan ini ada banyak yang harus kita segera ambil keputusan harus bagaimananya gitu. Sok ke breakdown aja dulu ke ini masing-masing. Oke. Teh Ayu, kedengeran suara Teh Ayu? Ya, jadi nanti belajar ya. Jadi habis beda buku kita ada rapat per divisi. Nanti silakan dibantu sama Kang Adis ya. Oke. Mangga, selamat rapat per divisi masing-masing, teman-teman. Bismillah.